Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Perkenalkan, nama saya Andartiti Dewi Lestari dari kelas R3B ingin mempresentasikan yang berjudul Tahapan Membaca. Pada dasarnya, tahapan membaca dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membaca permulaan atau membaca mekanik. Yang kedua, membaca pemahaman atau membaca lanjut. Yang pertama, membaca permulaan atau membaca mekanik. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan. 4 aspek keterampilan berbahasa dalam 2 kelompok kemampuan. Mukholisoh 1992. Yang A, keterampilan yang bersifat menerima atau reseptif, yang meliputi keterampilan membaca dan menyimak. Yang B, keterampilan yang bersifat mengungkap atau produktif, yang meliputi keterampilan menulis dan berbicara. Adapun tujuan membaca. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Tujuan membaca permulaan juga dijelaskan dalam Depdikbud 1994, yaitu agar siswa membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar dilakukan dalam 2 tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku, misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata, dan kartu kalimat. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran. Baik, di sini ada metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode eja. Yang kedua, metode bunyi dan abjad. Yang ketiga, metode suku kata dan metode kata. Yang keempat, metode global. Yang kelima, metode SAS atau struktural analitik sintetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode-metode pembelajaran membaca. Yang pertama, metode eja. Proses ini sama dengan menulis permulaan. Setelah anak-anak bisa menulis huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Dalam pemilihan bahan ajar, membaca dan menulis permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan anak menuju yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi anak. Yang kedua, ada metode bunyi dan abjad. Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar proses pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan metode eja atau abjad. Perbedaannya hanya terletak pada cara atau sistem pembacaan atau pelafalan abjad. Beda antara metode abjad, huruf diucapkan sebagai abjad, sedangkan pada metode bunyi, huruf diucapkan sebagai bunyi. Baik, yang ketiga ada metode suku kata dan metode kata.
Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bebu, bocah, cicu, ceco, dadidu, dedo, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi pada suku kata menjadi kata-kata bermakna. Untuk bahan ajar membaca dan menulis permulaan kata-kata tadi misalnya babi, cuci, dada, kaki, babu, caci, duda, kuku, bibi, cica, dadu, kaku, baca, kaca, duka, kuda. Yang keempat, metode global. Sebagai contoh, di bawah ini merupakan bahan ajar untuk membaca dan menulis permulaan yang menggunakan metode global. Yang pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Yang kedua, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Misalnya, ini mimi, ini, mimi, ini, Yang terakhir ada metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik. SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Dalam hal ini, Momo 1979 mengungkapkan beberapa cara. Metode ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni tanpa buku dan menggunakan buku. Yang kedua, ada membaca pemahaman atau membaca lanjut. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi teks, kemudian mengingat kembali isi teks. Membaca pemahaman juga dapat berarti sebagai suatu kegiatan membuat urutan tentang uraian atau mengorganisasi isi teks. Bisa mengevaluasi sekaligus dapat merespon apa yang tersurat atau tersirat dalam teks. Pemahaman berhubungan laras dengan kecepatan. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian. Untuk pemahaman perlu basic vocabulary, akrab dengan struktur dasar dalam penulisan, kalimat, paragraf, dan grammar. Minat, jangkauan mata, kecepatan interpretasi, pengalaman sebelumnya, kemampuan intelektual, keakraban dengan ide yang dibaca. Baik, di sini ada pemahaman pembaca. Pemahaman pembaca dibagi menjadi 4. Pemahaman literal, pemahaman inferensial, pemahaman reorganisasi, pemahaman evaluasi. Yang pertama ada pemahaman literal. Pemahaman literal adalah pemahaman yang terhadap apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Pemahaman informasi secara eksplisit di dalam teks. Pemahaman literal atau harfiah adalah kemampuan memahami ide-ide yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Pemahaman literal lazim juga disebut dengan pemahaman tersurat. Yang kedua ada pemahaman reorganisasi. Pemahaman reorganisasi adalah pemahaman yang merupakan kemampuan untuk menganalisis, menyintesis, atau mengorganisasikan informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Kemampuan mengorganisasikan kembali, kemampuan meliputi, mengklasifikasikan, merangkum, mengikhtisarkan, dan menyintesiskan. Yang ketiga ada pemahaman inferensial. Pemahaman inferensial adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung dalam teks. Memahami teks secara inferensial berarti memahami apa yang diimplikasikan oleh informasi-informasi yang dinyatakan secara eksplisit. Burns dan Roux 1980 dan Nuttall menyatakan pemahaman inferensial sebagai pemahaman interpretatif.
Hal-hal yang dilakukan dalam pemahaman inferensial, yang pertama, menginferensi rincian penguat, yaitu menduga informasi atau fakta-fakta yang mungkin perlu ditambahkan dalam teks. Yang kedua, menginferensi ide utama, yaitu menyimpulkan ide utama yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Yang ketiga, menginferensi urutan, yaitu menduga kejadian atau tindakan yang mungkin terjadi dalam urutan peristiwa yang dinyatakan eksplisit dalam teks. Yang keempat, menginferensi perbandingan, yaitu menduga persamaan dan perbandingan antara dua hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Yang kelima, menginferensi hubungan sebab akibat, yaitu membuat kesimpulan dalam teks. Yang keenam, menginferensi karakter pelaku, yaitu menduga atau memprediksi sifat pelaku berdasar teks eksplisit. Yang ketujuh, memprediksi hasil atau kelanjutan, yaitu menduga hasil atau kelanjutan dari teks setelah membaca sebagian teks. Yang kedelapan, menafsirkan bahasa figuratif, yaitu menafsirkan makna harfiah dari bahasa kias di dalam teks. Yang terakhir, ada pemahaman evaluasi. Pemahaman evaluasi adalah kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman evaluasi pada dasarnya sama dengan pemahaman membaca kritis. Dalam pemahaman ini, pembaca membandingkan informasi yang ditemukan dalam teks dengan norma-norma tertentu, dan dengan pengetahuan serta latar belakang pengalaman pembaca sendiri untuk membuat penilaian berbagai hal yang berkaitan dengan materi teks. Pemahaman evaluasi memerlukan kemampuan. Yang pertama, keputusan tentang realitas atau santai. Yang kedua, keputusan tentang fakta atau opini, atau ada dasar yang cukup sebagai dasar penulisan, simpulan, dan tujuan penulisan. Yang ketiga, keputusan tentang kesohihan, sesuai dengan materi, sejenis, atau sebelumnya. Yang keempat, ada keputusan tentang ketepatan. Yang kelima, keputusan tentang kebenaran, keberterimaan, dan baan, apakah sesuai dengan sistem nilai, moral, dan etika yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam membaca pemahaman. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membaca pemahaman. Yang pertama, membaca teks secara berulang-ulang. Yang kedua, menulis kembali hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga, membuat kesimpulan tentang isi teks. Yang keempat, merespon atau mempraktekkan isi bacaan, dalam hal ini menyeleksi bacaan. Simpulan dari materi tersebut adalah membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk mendapat membaca lanjut. Tujuan membaca permulaan juga dijelaskan dalam Depdikbud 1994, yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi teks, kemudian mengingat kembali isi teks. Membaca pemahaman juga dapat berarti sebagai suatu kegiatan membuat urutan tentang uraian atau mengorganisasi isi teks, bisa mengevaluasi sekaligus dapat merespon apa yang tersurat atau tersirat dalam teks. Pemahaman berhubungan laras dengan kecepatan. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Irwansyah MPD yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.